Halo guys, sebelum aku bacain cerita, aku ingetin lagi ya. Jangan lupa kasih nama kalau kirim email ke aku. Sekarang ini aku dapat email dari nailasalsabila310@gmail.com. Namanya Naila. Langsung aja yuk, let's go. Hai, namaku Naila. Kasih, aku punya kisah nyata yang terjadi padaku. Kisah ini terjadi pada hari Jumat siang di sekolahku. Bangunan di sekolahku cukup tua karena ada satu pohon tua yang sudah puluhan tahun di sini. Pohon itu sangat besar, rimbun, dan seram. Pohon itu tumbuh tepat di samping kelasku. Saat itu tepat saat istirahat kedua, di mana semua anak laki-laki sedang melaksanakan sholat Jumat. Dan di dalam kelas, anak-anak perempuan yang melakukan kegiatannya masing-masing. Ada yang bermain TikTok, baca buku, tiduran, dan lainnya. Ada juga yang sedang melamun. Dia temanku, namanya Sahla. Entah sudah berapa lama dia berdiri di sana, menatap ke arah pohon besar menyeramkan itu. Beberapa kali aku melihat ke arahnya. Sahla tidak berkutik sama sekali. Apa yang menyita perhatiannya? Tidak lama, Sahla mendekatiku dan menggandeng tanganku. Aku terkejut. Segera aku berdiri, lalu Sahla menunjuk ke arah pohon tua di luar itu. Sahla berkata, "Hai Naila, lihat gak? Ada yang ngintip-ngintip." Apa yang Sahla maksud? Tidak ada apa-apa di luar sana. Dan Sahla berkata lagi, "Itu Naila, siapa perempuan yang baju putih dan rambutnya panjang, tapi matanya merah?" Karena aku penasaran, kami mendekatinya, membuka jendela yang tidak pernah dibuka itu. Kunci jendelanya sedikit sulit terbuka karena sudah berkarat. Bagian lainnya juga kotor, tidak terawat. Dan Sahla berkata, perempuan itu sudah tidak terlihat lagi. Aku semakin kebingungan. Perempuan yang mana? Aku tidak bisa melihatnya. Apa jangan-jangan Sahla celingukan mencari perempuan itu? Aku pun memutuskan untuk kembali duduk. Tidak lama, temanku yang lain, namanya Rani, dia menepuk pundak Sahla. Dan saat Sahla berbalik badan, ia terkejut melihat Rani. Padahal tidak ada yang aneh pada Rani. Sepertinya Rani tidak terima dan dia berbicara dengan nada tinggi pada Sahla. Mereka bertengkar. Rani terus berbicara, sedangkan Sahla tetap saja menatap Rani dengan ketakutan. Anehnya, ia menunjuk ke atas Rani sambil berkata, "Itu perempuannya." Semua anak kelas saling menatap kebingungan. Badanku lemas. Aku berjalan mundur dan menyandarkan badan ke papan tulis. Apa maksud Sahla? Perempuan penunggu pohon tua tadi. Sahla menangis. Ia terus menunjuk, sedangkan Rani tidak tahu apa-apa. Sahla bilang, "Putih, rambut panjang, darah, dan terbang." Sahla lari semakin kencang. Rani kebingungan. Bahu Rani pun terasa berat, seperti ada yang digendongnya. Setelah Sahla lari, tubuh Rani sudah biasa saja. Kemana Sahla pergi? Tangisnya semakin kencang terdengar. Kita semua tidak tahu harus melakukan apa. Aku mencari Sahla. Terlihat ia sembunyi di bawah meja guru, menutup wajahnya dengan kedua tangan, memeluk lutut ketakutan. Sahla meraih bajuku. Dia berteriak keras. Dia berkata, sosok perempuan itu ada di pojok kelas dengan wajah menyeramkan. Sosok itu siap menyerang ke arahnya. Sosok itu pun terbang dari pojok kelas masuk tubuh Sahla. Sahla terjatuh dan kerasukan. Akhirnya kami memanggil guru. Sahla menjerit kepanasan dan bu guru pun berhenti membaca doa. Akhirnya dengan penuh rasa ketakutan, bu guru berhasil mengeluarkan sosok perempuan menyeramkan. Sekarang Sahla beristirahat di UKS. Aku dan teman-teman pun menjaga Sahla agar ia tidak melamun lagi. Ternyata jendela pohon tua itu memang sengaja ditutup karena hantu itu
tidak menyukai keramaian. Bu guru berpesan untuk tidak melamun sendirian lagi, karena itu akan mengundang mereka untuk mengganggu kita. Nah, gitu ceritanya guys. Serem ya. Itu tadi cerita dari Naila. Makasih ya Naila, udah berbagi cerita. Bagi yang belum, silahkan kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi. Bye. Halo guys, sebelum aku bacain, aku ingetin lagi. Jangan lupa kasih nama ya kalau kirim email ke aku. Aku sekarang dapat email dari apriliavera778@gmail.com. Langsung aja, let's go. Hai Kasih, aku ada cerita seru nih. Perkenalkan, namaku Vera Aprilia, panggil aja aku Vera. Cerita ini saat aku duduk di kelas 1 SMP. Saat itu bulan puasa menjelang Idul Fitri. Aku bermain di halaman rumah nenekku. Saat jam 10 siang, tiba-tiba nenekku berpamitan akan pergi ke pekarangan desa untuk mencari kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak ketupat. Saat aku bertanya, pergi sama siapa? Nenek pun berkata, dengan teman nenek yang ini cu. Nenek menunjuk temannya, tampak seumuran dengan nenek. Teman nenek ini adalah tetangga yang rumahnya tidak jauh dari sini. Aku mengiyakan. Sebelumnya, nenek mengajakku, tapi aku tidak mau karena aku sedang asyik bermain. Sampai akhirnya, mereka pergi melambaikan tangan ke arahku. Sesampainya di pekarangan, mereka mencari kayu kering yang sudah berjatuhan. Kayu itu diletakkan di tangan kanannya. Terlihat seperti sedang menggendong cucu-cucunya. Aku tidak tahu banyak cerita saat mereka di sana. Tapi tepat pukul jam 12, nenekku kembali ke rumah dengan wajah khawatir dan ia sendirian. Aku pun bertanya kemana temannya, tapi nenek tidak menjawab. Nenek segera meletakkan kayu bakar dan bergegas masuk ke rumah. Nenek mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, membuat aku kebingungan. Saat hari menjelang sore, salah satu keluarga teman nenek datang ke rumah. Mereka mencari teman nenek. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Nenek pun belum juga keluar dari kamar. Aku membujuk nenek, sampai akhirnya nenek mau keluar dari kamar dan mengatakan yang sejujurnya kalau temannya masih berada di pekarangan. Semuanya nampak bingung. Aku pun begitu. Akhirnya kami semua memutuskan untuk menjemput teman nenek. Semua warga berkumpul membantu mencari. Saat kita sampai di pekarangan, nenek menunjukkan di mana mereka mencari kayu bakar. Nenek mengingatnya benar-benar kalau temannya itu tadi di sini, di bawah pohon besar. Semua warga berpencar untuk mencari teman nenek. Nenek hanya duduk bersamaku karena lelah. Semua orang mencari teman nenek. Satu persatu warga datang dan mengatakan tidak ada hasil. Nenekku pejamkan mata dan membuka mata. Dia pun langsung pergi. Sontak aku terkejut. Aku mengikuti nenek. Ternyata nenek berjalan mendekati satu kuburan yang sudah tua. Kuburan itu tak terawat. Nama terang di batu nisan sudah pudar. Terlihat teman nenek berbaring lemas di samping batu nisan. Aku sangat syok. Warga pun berdatangan. Warga berkata, mereka sudah mencari sampai sini, tapi tidak ada nenek itu di sini. Akhirnya nenekku menyuruh warga untuk membawa temannya ke rumah. Teman nenek dibaringkan di sofa rumahnya. Tak lama azan maghrib, teman nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Semuanya kebingungan. Akhirnya nenekku menceritakan yang sebenarnya. Jadi saat tetanggaku mencari kayu di pekarangan, ia tidak menjaga perkataan. Perbuatannya tidak sopan. Bahkan ia sempat berbicara kotor di sana yang membuat penunggu karangan marah. Nenekku sudah berfirasat tidak enak, makanya ia bergegas pulang. Dan benar saja, teman nenek tidak bisa pulang. Ia tersesat di pekarangan itu. Ia berjalan mengelilingi pekarangan, tapi tetap ujungnya di situ. Sampai ia bertemu penunggu pekarangan yang sangat besar.
Saat melihat ke atas, terlihat banyak kuntilanak yang duduk di cabang pohon. Di balik pohon juga ada pocong yang mengangguk. Teman nenekku telah masuk ke dimensi lain. Rohnya tersesat ke sana akibat perbuatannya yang tidak sopan. Nenekku mengingatkan agar kita menjaga perbuatan dan perkataan dimanapun kita berada, karena meskipun makhluk gaib tidak terlihat, tapi kita harus tetap menghargainya. Itulah cerita dari Vera. Thanks ya Vera, seru ya. Buat yang lainnya, hati-hati loh. Dan kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Bye.